Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pengantar manajemen. Pada kali ini kita masuk pada sesi yang keenam, yaitu pembahasan mengenai penataan staf. Tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan Anda semua setelah mengikuti kelas pada kali ini, mampu memahami dan menjelaskan mengenai yang pertama adalah penyusunan staf, yang kedua pelatihan dan pengembangan karyawan, yang ketiga seleksi karyawan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan staffing atau penyusunan staf. Staffing dalam fungsi manajemen merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan karyawan yang efektif yang kelak akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong pada sebuah organisasi perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari staffing adalah mengisi semua jabatan yang kosong agar sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Ya, jadi terkait dengan staffing atau penyusunan penataan karyawan, nah ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan karyawan, kemudian menempatkannya pada posisi-posisi yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab si karyawan tersebut. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan baru, dibutuhkan sumber daya manusia yang berbeda dari sumber daya manusia yang tersedia. Ya, jadi ketika perusahaan menetapkan suatu kebijakan baru atau strategi baru, ada kemungkinan di mana perusahaan membutuhkan sumber daya yang baru, ya, yang memiliki kemampuan berbeda dari sumber daya yang saat ini sudah tersedia. Dengan adanya perubahan, perusahaan akan mempekerjakan orang baru dengan keterampilan baru, memecat orang dengan keterampilan yang tidak sesuai, dan atau melatih kembali karyawan yang ada untuk mempelajari keterampilan baru. Nah, ini kemungkinan yang akan terjadi ya jika memang perusahaan mengalami perubahan strategi, ya di mana membutuhkan orang-orang dengan kemampuan yang berbeda dengan orang-orang yang sekarang atau sumber daya manusia yang sekarang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk caranya ya, di sini perusahaan bisa mempekerjakan orang baru dengan keterampilan baru ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Atau perusahaan memecat orang dengan keterampilan yang tidak sesuai. Selanjutnya, dan atau melatih kembali karyawan yang ada untuk mempelajari keterampilan yang baru. Nah, ini alternatif yang bisa digunakan oleh pihak manajemen ketika membutuhkan sumber daya yang berbeda dengan sumber daya yang saat ini ada. Contoh di sini, nah jika sebuah perusahaan manufaktur membuka gerai HR-nya sendiri, hal penting yang harus segera dilakukan adalah menemukan, mempekerjakan, dan melatih para manajer toko. Perusahaan mengambil strategi pertumbuhan melalui akuisisi, misalnya, perlu mengganti beberapa manajer dalam perusahaan yang diakuisisi. Ya, jadi di sini ada contoh implementasi staffing. Yang pertama pada perusahaan manufaktur, di mana awalnya perusahaan tersebut menyimpan ya atau menitipkan barangnya di gerai-gerai lain atau gerai-gerai yang bukan miliknya, ya sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan mengenai manajer serta karyawan toko. Nah, tapi ketika perusahaan manufaktur tersebut ingin membuka gerai HR-nya sendiri, ya maka perusahaan tersebut harus menemukan, mempekerjakan dan melatih. Yang pertama adalah manajer toko, ya. Jadi harus mempersiapkan itu, ya, yang tadinya nggak ada. Nah, kemudian dia harus si perusahaan tersebut harus melakukan rekrutmen, ya, kemudian pelatihan terhadap manajer toko. Ya. Nah, yang kemudian nanti manajer tokonya akan bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan toko. Kemudian untuk perusahaan yang mengambil strategi pertumbuhan melalui akuisisi. Nah, ini ada kemungkinan perlu mengganti beberapa manajer dalam perusahaan yang diakuisisi, ya. Jadi ketika perusahaan A misalnya mengakuisisi perusahaan B. Nah, untuk menyesuaikan
manajemen atau ketentuan yang ada di perusahaan B. Nah, ini berarti juga si perusahaan A harus mengganti semua manajer atau mengganti beberapa manajer yang tidak sesuai, ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan A sebagai perusahaan yang mengakuisisi. Kita lanjutkan lagi ke pelatihan dan pengembangan. Setelah perusahaan merumuskan suatu strategi, berbagai SDM mungkin dibutuhkan atau melatih karyawan yang ada sekarang untuk dapat mengimplementasikan strategi baru. Pelatihan dan pengembangan adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan strategi bisnis. Pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi perusahaan yang mengimplementasikan strategi diferensiasi yang menekankan pada kualitas atau layanan kepada pelanggan. Ya tadi ya, ketika perusahaan merubah strateginya sehingga membutuhkan karyawan baru, nah atau karyawan dengan kemampuan yang baru, ya, yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan. Ya, jadi melatih agar si karyawan ini memiliki kemampuan yang sesuai dengan strategi yang disusun atau direncanakan oleh perusahaan. Contohnya di sini pada perusahaan Motorola, di mana Motorola menghabiskan 120 juta dolar untuk pendidikan karyawannya. Motorola sangat peduli terhadap perolehan kualitas tinggi mungkin pada seluruh aspek operasionalnya. Perusahaan mengestimasi setiap $1 yang dikeluarkan untuk pelatihan akan memberikan keuntungan produksi $30 dalam waktu 3 tahun. Jadi Motorola ini salah satu perusahaan yang mengimplementasikan pelatihan dan pengembangan karyawannya dengan cukup baik, ya, dimana Motorola ini menginvestasikan, ya, dananya senilai 120 juta dolar, ya, untuk pendidikan karyawannya. Ya. Dan tujuannya adalah untuk memperoleh kualitas setinggi mungkin di berbagai bidang yang ada di dalam perusahaannya. Ya, jadi mengkonsennya ke kualitas, sehingga gimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas, yaitu dengan selalu melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawannya. Ya. Nah, di sini Motorola sendiri sudah mampu mengestimasi, ya, bahwa setiap $1 yang dikeluarkan, ya, untuk pendidikan karyawannya akan memberikan margin, ya, atau keuntungan senilai $30 dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi sudah diperhitungkan, ya, ketika saya mengeluarkan sekian, margin yang akan saya dapatkan atau keuntungan yang saya akan dapatkan itu seberapa banyak. Nah, itu sudah diperhitungkan oleh Motorola, sehingga Motorola atau perusahaan Motorola ini berani untuk menginvestasikan dananya dengan cukup besar untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, menyesuaikan manajer dengan strategi. Sosok yang sesuai untuk seorang manajer adalah yang dapat secara efektif merumuskan sebuah strategi yang sesuai dengan arah strategi yang diinginkan oleh perusahaan atau unit bisnis tersebut. Ya, jadi ketika perusahaan menentukan atau memilih seorang manajer, nah ini pastikan bahwa manajer tersebut dapat secara efektif merumuskan strategi yang menjadi strategi utama dari perusahaan, ya, atau unit bisnis tersebut. Nah, di sini ada contohnya pada perusahaan Philips, ya, Philips Elektronik. Pada saat perusahaan raksasa Belanda Philips Elektronik mengalami kesulitan, Jan Timmer, komisaris utama, memilih Frank Kurba untuk menjadi CEO Philips. Kurba diminta mendesain ulang Philips sehingga dikenal sebagai perusahaan yang mampu menggunakan teknologi dalam mengembangkan produk-produk yang inovatif. Nah, ini menjadi strategi Philips, ya, bahwa Philips ingin perusahaannya atau produk yang dihasilkan dikenal sebagai produk yang menggunakan teknologi yang terbaru, ya, dengan produk-produk yang inovatif. Nah, apa yang dilakukan oleh Jan Timmer adalah dengan memilih Frank Kurba. Kenapa memilih Frank Kurba? Nah, ini. Kurba merupakan direktur riset di perusahaan Hewlett Packard.
Kuruba memiliki intuisi yang baik dalam membuat teknologi, selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan mampu mengamati situasi dan menemukan solusi terbaik. Kuruba memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan Philips untuk sukses kembali. Nah, karena yang ingin dicapai oleh perusahaan Philips adalah menghasilkan produk-produk yang menggunakan teknologi dan produk-produk yang inovatif, ya, maka Genttimer ini mempertimbangkan ketika ingin memilih seorang CEO di Philips atau CEO ini kan top manager ya, posisinya top manager di Philips. Nah, dipilihlah Frank Kuruba dengan track record yang memang dia memiliki intuisi yang baik di bidang teknologi, kemudian dalam mengerjakan pekerjaannya selalu baik ya, dan mampu mengamati situasi dan menemukan solusi yang terbaik atas kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Philips pada waktu itu. Nah, ini ya, jadi penting memilih seorang manajer yang dapat secara efektif merumuskan strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada seleksi dan pengembangan. Seleksi dan pengembangan adalah hal yang sangat penting, tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaan telah merekrut orang-orang yang memiliki panduan antara keahlian dan pengalaman, tapi juga untuk membantu mereka berkembang dalam pekerjaan untuk mempersiapkan mereka pada promosi yang akan datang. Ya, jadi terkait dengan seleksi pengembangan ini tidak hanya memilih karyawan yang sesuai dengan posisi yang kosong ya, sesuai dengan pengalaman atau pengetahuannya ya, tapi juga ini dipersiapkan untuk jangka panjang ya. Jadi di sini karyawan dipersiapkan untuk dikembangkan ya, sehingga jika ada promosi di masa yang akan datang ini si karyawan-karyawan ini siap untuk dipromosikan. Selanjutnya kita masuk ke suksesi eksekutif. Nah, ini orang dalam versus orang luar. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki program perencanaan suksesi bagi manajemen puncaknya ini memiliki keunggulan dibanding perusahaan yang tidak memiliki program tersebut. Beberapa studi melaporkan bahwa perusahaan dengan kinerja yang tinggi akan merekrut CEO-nya dari dalam perusahaan, dan suksesi yang berasal dari dalam akan meningkatkan kinerja yang dihasilkan. Nah, ini terkait dengan suksesi ya. Suksesi ini mempersiapkan orang-orang pada tingkatan eksekutif. Nah, ini dari hasil riset ya, ketika perusahaan sudah mempersiapkan ya orang-orang yang ada di posisi eksekutif ini ya, jadi ketika memang harus ada pergantian, itu perusahaan sudah tahu nih, oh siapa nih yang akan menjadi penggantinya. Jadi ketika tiba-tiba memang di top manajemennya harus berganti orang, perusahaan itu nggak bingung nih, harus cari orang siapa yang akan menggantikan posisi tersebut. Ya, sehingga perusahaan yang memiliki perencanaan suksesi ini memang memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki program tersebut. Nah, kemudian terkait dengan program suksesi, ya, di sini perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang tinggi atau kinerja yang baik, mereka cenderung untuk memilih CEO dari dalam perusahaan, ya, karena memang kinerja dan produktivitasnya sudah baik ya, jadi mereka cenderung untuk memilih CEO dari dalam perusahaan. Nah, hasil risetnya ya bahwa suksesi yang berasal dari dalam perusahaan itu akan meningkatkan kinerja yang dihasilkan. Nah, selanjutnya untuk perusahaan yang kinerjanya rendah ya, atau kinerjanya buruk atau dalam kondisi kesulitan yang cukup serius, cenderung memilih orang luar untuk memimpin. Ya, karena memang mungkin ketika perusahaannya mengalami kesulitan ya, berarti dia butuh sesuatu yang baru nih, butuh reformer nih ya, atau butuh bagian eksekutif yang memang
dia mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya, probabilitas orang luar perusahaan dipilih untuk memimpin perusahaan yang sedang dalam kesulitan, ya, atau kinerja rendah, dipengaruhi oleh yang pertama tidak ada putra mahkota. Nah, ini cukup sulit juga ya ketika suatu perusahaan memiliki putra mahkota, ya, atau orang yang dari internalnya memang ditunjuk untuk jadi eksekutif. Kemudian yang kedua, CEO terakhir dipecat. Kemudian, dan jika sebagian dewan direksi berasal dari luar. Ini probabilitas orang luar perusahaan dipilih untuk memimpin perusahaan yang sedang dalam kesulitan. Ya, yang mempengaruhi probabilitas orang luar perusahaan dipilih untuk memimpin suatu perusahaan. Selanjutnya, waktu terbaik untuk mengganti CEO adalah ketika perusahaan berada di tengah-tengah tahap kemunduran, yang dikenal sebagai tahap mengambil tindakan yang keliru. Ya, jadi ketika perusahaan berada di dalam tahap ya atau mengarah di dalam tahap kemunduran, nah itu adalah tahap yang tepat ya ketika perusahaan ingin mengganti CEO-nya. Karena ketika pada tahap itu dianggap CEO tersebut gagal ya dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kita masuk pada bahasan mengidentifikasi kemampuan dan potensi. Perusahaan dapat mengidentifikasi orang-orang yang berkinerja baik dengan potensi promosi yang dimilikinya dan mempersiapkan karyawannya untuk potensi penting dengan cara menetapkan sistem penilaian kerja. Jadi perusahaan ketika ingin mengidentifikasi siapa saja sih karyawan saya yang kinerja baik. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan adalah dengan menetapkan sistem penilaian kerja. Survei pada 24 perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hampir 80% perusahaan mengidentifikasi bakat dan perilaku manajer mereka, sehingga dapat menyesuaikan manajer-manajer tersebut dengan strategi yang direncanakan perusahaan. Banyak perusahaan besar yang menggunakan pusat penilaian atau assessment center untuk mengevaluasi kesesuaian seseorang pada posisi yang lebih tinggi. Metode yang digunakan meliputi wawancara khusus, permainan manajemen, latihan kekompakan tim, diskusi kelompok, analisis kasus, latihan pengambilan keputusan, dan presentasi. Jadi untuk mengidentifikasi ya karyawan yang memiliki kinerja yang baik itu bisa digunakan yang namanya sistem penilaian kinerja, dan ini sudah digunakan pada 24 perusahaan di Amerika ya, di mana perusahaan-perusahaan tersebut sudah mulai untuk mengidentifikasi bakat dan perilaku manajer mereka ya. Jadi bisa ditempatkan pada posisi yang sesuai ya, atau bisa menyesuaikan manajer-manajer tersebut dengan strategi yang direncanakan oleh perusahaan. Nah, cara untuk mengidentifikasi bakat dan perilaku karyawan manajer ya, atau alat yang bisa digunakan untuk menilai kinerja adalah dengan menggunakan pusat penilaian atau assessment center. Pada assessment center digunakan beberapa metode ya untuk mengidentifikasi kinerja. Di antaranya dengan melakukan wawancara, kemudian permainan manajemen, latihan kekompakan tim, kemudian diskusi kelompok, analisis kasus, latihan pengambilan keputusan, dan presentasi. Untuk memastikan bahwa manajer yang dipromosikan memiliki berbagai aspek pengetahuan operasional perusahaan, banyak perusahaan yang melakukan rotasi melalui berbagai divisi dan lokasi. Nah, ini mungkin untuk metode yang digunakan ya ketika kalau sekarang untuk itu ya, ketika ada lowongan dalam bentuk MT atau manajemen trainee, nah itu biasanya menggunakan pusat penilaian seperti ini ya. Jadi si calon karyawan ini karena memang akan ditempatkan pada posisi manajer ya, sehingga akan dilakukan penilaian ya, atau assessment dengan menggunakan metode-metode yang tadi sudah disebutkan.
Kemudian juga dengan melakukan rotasi, ya rotasi di berbagai divisi dan lokasi, ya karena memang posisinya yang nanti akan ditempati atau posisi yang kemudian akan dijadikan tempat mereka bekerja, ini nanti membutuhkan ya berbagai pengetahuan, berbagai aspek operasional perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke downsizing. Downsizing merupakan salah satu strategi perusahaan yang merujuk kepada eliminasi terencana posisi atau pekerjaan tertentu. Cameron dalam studinya di 30 perusahaan industri otomotif di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa dengan downsizing, yang pertama, banyak pihak manajemen yang menangani masalah pengurangan tenaga kerja dengan buruk. Yang kedua, kurang lebih 2/3 dari kasus yang diteliti mengungkapkan adanya kesalahan, baik pengurangan terhadap pekerjaan yang seharusnya tidak dikurangi, atau kesalahan dalam menawarkan program pensiun dini kepada manajer yang memiliki nilai tambah di perusahaan. Setelah terjadi pemecatan, para pekerja yang tersisa tidak hanya mengerjakan pekerjaan mereka, tapi juga melakukan pekerjaan yang ditinggalkan oleh pekerja yang dipecat, sehingga menyebabkan produktivitas menurun. Nah, jadi terkait dengan downsizing ya atau eliminasi terencana posisi atau pekerjaan tertentu ya atau perampingan di sini. Nah, berdasarkan riset yang diperoleh oleh Cameron ya di 30 perusahaan industri otomotif di Amerika yang melakukan downsizing, perampingan ini pelaksanaannya belum begitu baik atau masih sangat buruk. Karena apa? Karena lebih dari 2/3 kasus ya mereka mengurangi pekerjaan yang seharusnya tidak dikurangi. Yang pertama itu. Yang kedua, perusahaan ini menawarkan pensiun dini pada karyawan-karyawan yang sebenarnya memiliki nilai tambah pada perusahaan. Ya, jadi ketidaktepatan ketika melakukan downsizing. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah penurunan produktivitas. Ya, karena karyawan yang tersisa atau karyawan yang tidak dipecat tadi, dia tidak hanya mengerjakan pekerjaan yang memang harus dikerjakan, ya, tapi juga mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkan oleh karyawan yang dipecat. Nah, itu sehingga pekerjaannya menjadi lebih banyak, lebih berat, ujungnya adalah produktivitas menjadi menurun. Selanjutnya, terkait dengan downsizing, Yacht Company, Asosiasi Manajemen dan MSDM Amerika menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang akhirnya mendapatkan manfaat dari perampingan. Ya, karena mungkin ketika melakukan perampingan itu kurang tepat atau penanganannya sangat buruk. Dari 400 perusahaan yang melakukan perampingan, hanya 34% yang mengalami peningkatan produktivitas. Setengah dari perusahaan yang melakukan perampingan mengisi kembali posisi yang dikuranginya dalam jangka waktu setahun. Dan perusahaan yang melakukan perampingan tidak melakukan persiapan yang baik dalam strategi perampingan yang diambil. Eksekutif cenderung pada menunda biaya perawatan, berhemat dalam pelatihan, menunda pengembangan produk baru, dan menghindari bisnis-bisnis yang berisiko. Nah, ini juga terkait dengan downsizing ya atau perampingan karyawan di sini. Yacht Company ya yang merupakan Asosiasi Manajemen dan MSDM Amerika menunjukkan hasil risetnya bahwa hanya sedikit perusahaan yang memperoleh manfaat dari downsizing ya. Kemudian dari 400 perusahaan, hanya 34% yang mengalami peningkatan produktivitas. Berarti di sini sebanyak 66% perusahaan yang melakukan downsizing itu mengalami penurunan produktivitas. Ya. Setengah dari perusahaan yang melakukan downsizing, kemudian dia merekrut kembali karyawan yang tadinya dikurangi dalam jangka waktu setahun. Ya.
Nah, selanjutnya, perusahaan yang melakukan perampingan tidak melakukan persiapan yang baik dalam strategi perampingan yang diambil. Eksekutif cenderung menunda, yang pertama, biaya perawatan, berhemat dalam pelatihan, menunda pengembangan produk baru, dan menghindari bisnis-bisnis yang berisiko. Di mana mungkin keputusan yang diambil ini dibutuhkan oleh perusahaan, ya, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan. Kemudian, Kinet mengemukakan bahwa laba perusahaan besar menurun lebih cepat setelah melakukan PHK dibandingkan sebelum melakukan PHK. Kemudian, perampingan membuat berkurangnya kekuatan perusahaan sehingga usaha perbaikan menjadi lebih lama. Bahkan, proses perampingan nyaris sama sekali tidak memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, ini juga hasil riset terkait dengan downsizing, dampaknya juga tidak cukup baik, ya. Melihat hasil riset yang ketiga, ini dari Kinet Demius, di sini dia menemukan hasil bahwa laba perusahaan dari perusahaan yang melakukan perampingan itu malah menurun. Kemudian yang kedua, perampingan membuat berkurangnya kekuatan perusahaan, ya, karena tadi ada kemungkinan seperti misalnya memecat atau meminta pensiun dini untuk karyawan-karyawan yang sebenarnya memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Ya, kemudian tadi juga ada yang karyawan tersisa, ya, jadi dia tidak hanya mengerjakan pekerjaannya, tapi juga mengerjakan pekerjaan dari karyawan yang dipecat, ya, sehingga produktivitasnya menurun. Nah, itu kalau tidak dipersiapkan dengan baik untuk downsizing, nah ini akan berdampak buruk pada perusahaan. Selanjutnya ini kita masuk pada pedoman dalam melakukan strategi perampingan. Nah, ini kita akan membahas bagaimana sih ketika perusahaan melakukan perampingan atau downsizing, ya, terkait dengan penataan stafnya atau terkait dengan pengelolaan karyawannya. Yang pertama, eliminasi pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua, kontrakan keluar pekerjaan-pekerjaan yang pihak lain mampu mengerjakannya dengan lebih murah. Yang ketiga, rencanakan efisiensi jangka panjang. Selanjutnya, komunikasikan alasan mengambil tindakan perampingan. Melakukan investasi pada karyawan yang selamat dari program perampingan. Nah, ini ada 5 pedoman dalam melakukan strategi perampingan. Selanjutnya ada kembangkan pekerjaan yang memiliki nilai tambah untuk mengimbangi berkurangnya pekerjaan. Oke, kita akan bahas satu-satu terkait dengan pedoman dalam melakukan strategi perampingan. Yang pertama, eliminasi pekerjaan yang tidak perlu. Nah, perusahaan perlu mengetahui dengan tepat kemana dananya mengalir, dan yang harus dilakukan adalah kurangi pekerjaan, bukan karyawannya. Jika pekerjaan itu tidak memberikan nilai tambah kepada apa yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi perusahaan harus tahu nih, pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di dalam perusahaannya, ya, kemudian setiap dana yang mengalir itu ke bagian mana saja atau ke kegiatan atau ke pekerjaan apa saja. Nah, cari pekerjaan yang memang tidak memiliki nilai tambah, ya, atau memiliki nilai tambah tapi sangat kecil. Nah, itu yang dihapus atau itu yang dieliminir, ya. Jadi pada tahap yang pertama, itu cari dulu pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak memberikan nilai tambah, dan kemudian eliminasi pekerjaan tersebut. Di sini contohnya, produktivitas karyawan bagian R&D atau Research and Development perusahaan Colgate-Palmolive meningkat signifikan ketika mereka dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang berlebih. Ya, jadi setelah diteliti, ya, ada kegiatan pelaporan, pengawasan dan pelaporan yang berlebih yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah, tapi malah menurunkan produktivitas karyawan di bagian R&D. Nah, sehingga di sini Colgate-Palmolive mengambil kebijakan, ya, dengan mengeliminasi kegiatan-kegiatan
pengawasan dan pelaporan yang dirasa berlebihan atau yang dirasa tidak memberikan nilai tambah. Dan dampaknya produktivitas pada karyawan di bagian R&D yaitu meningkat dengan baik. Selanjutnya, kontrakan keluar pekerjaan yang pihak lain mampu mengerjakannya dengan lebih murah. Nah, ini salah satu contohnya dilakukan oleh Bankers Trust of New York, di mana perusahaan tersebut mengontrakkan keluar bagian surat menyurat, layanan cetak, dan beberapa aktivitas pembayaran serta rekening piutang pelanggan pada sebuah divisi dari Xerox. Kurang lebih 70 karyawan Bankers Trust dipindahkan ke Xerox. Terkadang suatu bisnis dapat menemukan efisiensi dalam beberapa bisnis tertentu lainnya karena bidang tersebut memang merupakan keahliannya. Nah, ini tahapan yang kedua ketika ingin melakukan downsizing adalah kontrakan keluar pekerjaan yang pihak lain lebih mampu untuk mengerjakannya. Jadi ketika dikontrakkan keluar, itu biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan ketika perusahaan tersebut mengerjakan sendiri. Jadi kalau mengerjakan sendiri, oh ternyata biayanya lebih besar nih. Kalau dikerjakan oleh pihak lain yang memang ahlinya atau bagiannya, biaya yang dikeluarkan ternyata lebih kecil. Nah, maka pilihlah dengan mengontrakkan keluar pekerjaan yang pihak lain mampu mengerjakannya dengan lebih murah. Kemudian, rencanakan efisiensi jangka panjang. Jangan mudah mengeliminasi semua biaya yang dapat ditunda, seperti perawatan, penelitian dan pengembangan, serta periklanan dengan anggapan yang tidak dapat dibenarkan bahwa situasi lingkungan bisnis akan lebih mendukung. Tidak selalu situasi lingkungan bisnis ini akan mendukung suatu usaha atau mendukung suatu bisnis. Nah, maka jangan mudah untuk mengeliminir biaya-biaya seperti misalnya biaya perawatan, biaya-biaya jangka panjang, kemudian biaya R&D atau Research and Development, kemudian biaya iklan. Karena kita nggak tahu nih kedepannya akan seperti apa, sehingga dibutuhkan yang namanya R&D atau Research and Development, untuk menyesuaikan dengan kondisi di masa yang akan datang. Contohnya di sini para pembuat mobil di Amerika Serikat memperkirakan bahwa konsumen Amerika akan segera bosan dengan mobil kecil buatan Jepang. Perusahaan seperti Ford, General Electric, dan Citicorp sedang melakukan strategi jangka panjang dalam menata ulang sumber daya manusia dan fisik yang mereka miliki. Nah, ini contohnya terkait dengan rencana jangka panjang. Nah, mereka sudah mengestimasi atau memperkirakan, di masa yang akan datang, ini masyarakat atau konsumen Amerika sudah akan beralih nih, nggak lagi menggunakan mobil-mobil kecil buatan Jepang. Nah, maka di sini Ford, General Electric, dan Citicorp dia sudah mempersiapkan di masa yang akan datang akan mengambil tindakan seperti apa. Selanjutnya, komunikasikan alasan-alasan mengambil tindakan perampingan. Beritahukan kepada pegawai tidak hanya mengapa perusahaan akan melakukan perampingan, tapi juga apa yang sedang diusahakan oleh perusahaan untuk dicapai. Fokuskan dan tekankan pada penyampaian misi yang hendak dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya, melakukan investasi pada pegawai yang selamat dari program perampingan. Para pegawai perusahaan yang selamat dari proses perampingan mungkin akan mengerjakan berbagai tugas yang berbeda dari sebelumnya. Perusahaan perlu membuat draft baru tentang spesifikasi kerja, standar kerja, teknik penilaian kerja, serta kompensasi bagi para pegawainya. Pelatihan tambahan juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki keterampilan yang sesuai untuk menghadapi berkembangnya pekerjaan dan tanggung jawab yang ditangani. Jadi untuk karyawan yang selamat dari proses perampingan, nah ini mungkin akan mengerjakan sesuatu yang berbeda. Nah, yang dibutuhkan adalah dengan memberikan pelatihan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dihadapi. Selain itu, yang diperlukan oleh perusahaan adalah membuat draft baru terkait tentang spesifikasi kerja, standar kerja, teknik penilaian kerja, dan kompensasi bagi karyawannya tersebut. Contohnya di sini, setelah melakukan banyak pengurangan
pada para manajernya, ya, DuPont menciptakan tim kerja dan merotasi setiap manajer tim untuk melatih anggotanya agar bertanggung jawab dan dalam melakukan tugas-tugas penting. Ya, ini DuPont melakukan downsizing ya, atau pengurangan pada para manajernya. Kemudian dia menciptakan tim kerja baru, ya, karena kan ketika ada beberapa manajer yang dikurangi, ya, atau dieliminasi, nah maka di situ pekerjaannya akan menjadi berbeda, ya. Yang tadinya mengerjakan satu pekerjaan, ada kemungkinan mengerjakan menjadi dua pekerjaan, atau ada kemungkinan pekerjaan yang dikerjakan menjadi berbeda karena strategi yang digunakan oleh perusahaan juga berbeda dengan adanya downsizing ini tadi. Ya, jadi DuPont di sini menciptakan tim kerja baru, kemudian merotasi setiap tim untuk melatih para anggotanya, ya, agar dapat bertanggung jawab dan melakukan tugas-tugas penting. Kemudian, kembangkan pekerja yang memiliki nilai tambah untuk mengimbangi berkurangnya pekerjaan. Ketika tidak ada lagi pekerjaan yang tersedia bagi pegawai yang selamat dari perampingan, pihak manajemen harus mempertimbangkan beberapa alternatif penataan staf agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para karyawan yang selamat tersebut. Contohnya, nah ini contohnya ada pada perusahaan Harley Davidson ya, di mana Harley ini mengembangkan pekerjaan yang selamat dari proses downsizing. Dengan cara apa? Kita lihat di sini. Setelah melakukan program peningkatan produksi dengan mengurangi banyak pekerjaan yang tidak penting, ya tadi ya pada tahap pertama kan yang dieliminasi itu pekerjaannya bukan orangnya. Nah, Harley melakukan itu, dia mengeliminasi semua pekerjaan yang tidak penting. Nah, di sini manajemen Harley Davidson bersama dengan serikat pekerja menemukan pekerjaan lain bagi pegawai yang ada atau yang selamat dari proses downsizing atau perampingan. Akhirnya diperoleh program insourcing, yaitu dengan melakukan sendiri pekerjaan yang dilakukan oleh para pemasok. Nah, tadi ya Harley bekerja sama dengan serikat pekerja atau mencari jalan keluar dengan serikat pekerja. Nah, akhirnya diperolehlah program insourcing, ya, di mana pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh pemasok, nah ini akan coba dikerjakan sendiri oleh pihak Harley Davidson. Serikat kerja membantu perusahaan memindahkan para pekerja pada pekerjaan yang baru tersebut, ya, karena memang belum pernah dikerjakan sebelumnya ya. Tadinya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dieliminir tadi. Nah, kemudian setelah dicari ide, dapat nih program insourcing dengan mengerjakan pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh para supplier mereka atau pemasok mereka. Nih, coba deh dikerjakan sendiri dengan karyawan yang ada. Nah, kemudian karyawan yang tadinya mengerjakan pekerjaan A misalnya, kemudian harus mengerjakan pekerjaan B. Nah, itu para pekerja dipindahkan ya, kemudian dilakukan pelatihan agar mampu mengerjakan pekerjaan B. Nah, menurut Peter Reed, kerja sama serikat pekerja dan pihak manajemen tersebut menghasilkan 60 pekerjaan baru. Kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya lebih dari 2 juta dolar. Ya, jadi yang dihasilkan dari program ini adalah adanya 60 pekerjaan baru, ya, kemudian kualitasnya menjadi meningkat dan dapat mengurangi biaya lebih dari 2 juta dolar. Nah, rasa aman karyawan terhadap pekerjaan yang sekarang meningkat pesat dan Harley Davidson mampu menggunakan ruang pabriknya dengan baik melalui pengurangan persediaan yang ada. Ya, karena tadinya dia harus nyetok dari suppliernya atau dari pemasoknya. Nah, sekarang karena bisa diproduksi sendiri ya, jadi barang-barang yang tadinya dari supplier itu bisa diproduksi sendiri, kemudian langsung dimasukkan kepada bagian produksi yang selanjutnya. Ya, jadi bisa mengurangi persediaan yang ada. Ini ya, jadi ketika downsizing itu dilakukan dengan sangat baik ya, atau dipersiapkan dengan sangat baik. Nah, pada contoh Harley di sini dia bisa
meningkatkan kualitas perusahaannya, kemudian mengurangi biaya-biaya yang tadinya ada sebanyak 2 juta dolar ya, sehingga produktivitasnya meningkat ya, biaya yang dikeluarkan semakin rendah ya, laba yang diperoleh oleh Harley juga akan semakin tinggi. Baik, demikian pemaparan materi terkait dengan penataan staf. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Di sini untuk tugasnya ada 2 jenis tugas ya. Yang pertama, untuk tugasnya ada tentukan apakah 5 pernyataan ini benar atau salah. Yang pertama adalah mengimplementasikan strategi dan kebijakan baru cukup menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan. Nah, ini menurut Anda benar atau salah? Yang kedua, pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi perusahaan yang mengimplementasikan strategi diferensiasi yang menekankan pada kualitas atau layanan kepada pelanggan. Ini benar atau salah? Kemudian yang ketiga, dalam merumuskan strategi secara efektif, manajer tidak perlu menyesuaikan dengan arah strategi yang diinginkan oleh perusahaan atau unit bisnisnya. Yang keempat, seleksi dan pengembangan hanya untuk memastikan bahwa perusahaan merekrut orang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang tepat, tanpa memperhatikan perkembangan dan pekerjaan pada promosi yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima, salah satu pedoman perampingan adalah dengan mengeliminasi karyawannya, bukan pekerjaannya, jika karyawan tersebut tidak memberikan nilai tambah pada perusahaan. Tugas yang selanjutnya adalah tugas uraian. Ya, di sini ada 5 soal. Yang pertama, apa yang dilakukan perusahaan terhadap SDM-nya jika terdapat perubahan strategi atau kebijakan dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua, penataan staf atau staffing terkait dengan pemilihan manajer mengikuti strategi perusahaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan mengapa. Kemudian yang ketiga, mengapa seleksi dan pengembangan manajemen itu penting? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sistem penilaian kinerja dan metode apa saja yang bisa digunakan untuk mengevaluasi atau menilai kesesuaian seorang manajer? Yang kelima, jelaskan pedoman-pedoman dalam melakukan strategi perampingan sehingga mampu mengurangi permasalahan yang mungkin timbul. Nah, silakan untuk kelima soal ini ya, dan soal yang sebelumnya ya Anda kerjakan dalam format Word atau PDF. Selanjutnya, jawaban tugas Anda ya bisa dikirimkan melalui email di mira.andriana@stekom.ac.id. Jangan lupa untuk menuliskan subjek email tugas 6 pengamen. Selanjutnya, jika dalam mengerjakan tugas ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kendala, silahkan hubungi saya melalui WA, ya, nomornya tertera. Selanjutnya, baik, pemaparan materi terkait dengan penataan staf sudah selesai. Terima kasih banyak partisipasinya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, ya. Untuk Anda semua tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sehat untuk kita semua. Baik, kuliah saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.